Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan perkenalkan nama saya Jepri Rudianto. Saya Dewi Fadila. Saya adalah Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan penerapan dari sensor MPU 6050 dengan servomotor. Di sini ada video beserta simulasi dengan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Puspitasari. Sini saya akan menjelaskan dasar teori dari sensor MPU 6050. Jadi dasar teorinya sensor MPU 6050 ini adalah modul sensor 6 DOF atau Degrees of Freedom yang menghubungkan 3 aksis accelerometer atau untuk mengukur kecepatan linear, 3 aksis gyroscope untuk mengukur kecepatan sudut atau rotasi. Lalu sensor ini itu umumnya digunakan dalam sistem navigasi, robotika, drone, dan perangkat stabilisasi. Akselerometer ini mengukur kecepatan linear objek atau dalam satuan gravitasi atau gross, di mana 1 G itu adalah kecepatan gravitasi bumi pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang ini sumbu X, Y, dan Z. Ini contoh mendeteksi getaran apakah sensor itu perangkat bergerak atau diam. Lalu giroskop itu mendeteksi kecepatan sudut rotasi objek. Ini rotasi, di mana pada sumbu kecepatan rotasi dalam bentuk derajat per detik. Ini derajat per second. Di sumbu X, Y, dan Z ini contoh mengukur kecepatan putaran servomotor. Lalu ada integrasi akselerometer dan giroskop dalam satuan chip. Yang pertama itu ada komunikasi digital 12C yang mudah digunakan. Lalu yang kedua ada banyak library open source yang tersedia. Lalu dalam sensor MPU 6050 ini, sensor yang sangat populer dalam pengukuran gerakan dan orientasi yang menggabungkan akselerometer dan giroskop. Jika kita berbicara tentang ide dan pengembangan ke depannya, dengan sensor MPU 6050 ini, ada beberapa aplikasi yang bisa dikembangkan, baik di bidang industri maupun pembangkit. Berikut ini, yang pertama, ada dalam sistem kendali drone yang saya bilang tadi. Sensor MPU 6050 ini dapat digunakan untuk mendeteksi posisi dan orientasi drone secara real time. Yang penting untuk stabilitas penerbangan. Sistem kendali terbatas MPU 6050 ini ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan drone dengan meningkatkan kontrol penerbangannya. Dalam pengembangan drone ini mengintegrasi sensor ini dengan algoritma kontrol untuk mengubah drone lebih stabil dan dapat beradaptasi dengan perubahan cuaca dan kondisi lingkungan. Yang kedua ada pengaplikasiannya dalam sistem kendali robotika. Jadi sensor MPU 6050 ini dapat digunakan untuk mengendalikan gerak robot, baik itu robot humanoid atau robot dengan beberapa lengan. Sensor ini dapat membantu robot dalam menentukan posisi, orientasi, dan kecepatan. Pengembangannya itu menghubungkan sensor MPU 6050 dengan algoritma kontrol adaptif, sehingga robot yang dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitar atau navigasi medan yang tidak rata. Yang ketiga, contoh pengaplikasiannya dalam sistem pemantauan kesehatan dan olahraga. Sensor ini dapat dipakai dalam aplikasi kesehatan untuk mendeteksi gerakan tubuh. Misalnya, dalam pelacakan postur tubuh atau analisis tubuh gerakan saat berolahraga. Jadi pengembangan dalam sensor ini itu mengembangkan aplikasi berbasis smartphone atau beberapa wearable untuk memantau aktivitas fisik dan postur tubuh dan memberikan umpan secara real time
untuk memperbaiki teknik gerakan dalam olahraga atau kebugaran. Dan yang keempat itu ada pengaplikasiannya dalam augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Nah, dalam sistem VR atau VR ini, sensor MPU 6060 dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan kepala tubuh pengguna, memungkinkan interaksi yang lebih realistis dalam pengalaman VR atau VR. Terus ada pengembangannya itu, pengembangannya kacamata atau perangkat VR dapat dengan sensor MPU 6050 untuk melacak gerak tubuh akurat dan responsif, meningkatkan pengalaman imersif. Lalu ada yang kelima. Lalu yang kelima, sistem kendali mobil otonom. Jadi di sensor MPU 6050 ini dapat digunakan untuk memonitor keseimbangan orientasi mobil otonom, terutama dalam pengaplikasian yang melibatkan manuver yang rumit atau medan yang tidak rata. Jadi pengembangannya itu sensor ini itu sistem navigasi untuk mengendalikan kendaraan dan meningkatkan kecepatan posisi dalam stabilitas kendaraan. Lalu juga memungkinkan untuk mobil otonom beroperasi dengan lebih aman dalam berbagai kondisi jalan. Eh, Yang keenam itu ada aplikasi dalam sistem keamanan. Sensor ini digunakan untuk sistem keamanan seperti untuk mendeteksi getaran atau gerakan mencurigakan di area yang diawasin. Dalam aplikasi sistem keamanan ini, pengembangannya yaitu sistem mendeteksi intrusi berbasis sensor gerakan dengan menggunakan sensor MPU 6050 untuk melacak perubahan posisi atau gerakan yang tidak bisa dalam area terkontrol. Yang ketujuh, ada sistem pemantauan postur dan rehabilitasi. Sensor MPU 6050 ini dalam dunia medis, sensor ini bisa digunakan untuk membantu pemantauan pasien sedang menjalani rehabilitasi fisik atau melatih postur tubuh yang baik. Jadi pengembangannya itu menerapkan sensor dalam alat bantu rehabilitasi yang memberikan umpan balik kepada pasien dan tenaga medis tentang kemajuan dalam pengembalian mobilitas dan kestabilan tubuh. Yang ke-8 ada pemantauan mesin atau berat. Jadi sensor ini itu juga dapat digunakan untuk memonitor posisi orientasi mesin atau alat berat untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam posisi yang benar dan mencegah kerusakan karena kelainan posisi atau getaran berlebihan. Jadi pengembangannya dalam mesin atau alat berat ini mengintegrasikan sensor ke dalam sistem pemeliharaan prediktif untuk mencegah kegagalan mesin dan mendeteksi perilaku yang posisi yang tidak normal atau yang tidak normal lebih awal. Yang terakhir ada sistem pemantauan keseimbangan pengguna. Jadi sensor MPU 6050 ini dapat digunakan untuk membuat perangkat yang mudah yang membantu orang dengan penggunaan keseimbangan, seperti penderita vertigo atau usia lanjut yang menjaga keseimbangan tubuh. Jadi pengembangannya itu mengembangkan alat mendeteksi jatuh berbasis sensor ini yang dapat memberikan peringatan jika pengguna kehilangan keseimbangan atau jatuh. Jadi dengan keseimbangan yang lebih lanjut dan integrasi dengan teknologi lain seperti AI dan IoT, sensor MPU 6050 ini dapat digunakan untuk menciptakan berbagai solusi inovatif di berbagai bidang. Jadi sensor MPU 6050 ini mendeteksi perubahan posisi sudut akselerometer, mendeteksi percepatan dan kemiringan. Yang ini Pak. Yang ini rotasinya, akselerometer, percepatan dan kemiringan. Giroskop mengukur kecepatan rotasi, yang ini rotation, dan dikirim ke microcontroller atau Arduino untuk memindahkan servo motor. Ini servo motor.
Oke, sekian dari saya. Tentang koneksi kabel perkabelan dengan perangkat-perangkatnya. Di sini ada koneksi dari sensor EPU 6050 ini ke Arduino. Ini yang pertama itu ada kabel merah dari VCC terhubung ke kabel 5 volt. Kemudian ada kabel yang berwarna hitam dari grounding masuk ke grounding juga yang dari Arduino. Kemudian ada kabel hijau yaitu dari SDA, kita akan mengurutkan ya, masuk ke perkabelan SDA yang dari LCD. Kemudian di sini ada hijau satu lagi, yang kabel hijau yang satu lagi dari SCL masuk ke masuk ke SCL dari LCD. Kemudian di sini ada koneksi LCD kemudian di sini kita akan memasuki dari koneksi LCD ke 16x2 ke Arduino. Yaitu di sini ada kabel merah yang dari PCC ini masuk ke 5 volt yang fungsinya itu sebagai catu daya. Kemudian ada kabel hitam dari grounding masuk ke grounding Arduino, yaitu sebagai grounding atau pertanahan dalam bahasa tekniknya. Kemudian masuk ke kabel hijau yang dari SDA masuk ke dalam pin Arduino yang A4. Ini fungsinya sebagai data I2C. Kemudian ada kabel kuning, tapi karena kita tidak memakai kuning, kita memakai hijau, kita akan mengurutkan yaitu kabel hijau yang dari SCL ini masuk ke A5 yang fungsinya sebagai clock I2C. Kemudian kita masuk ke koneksi servo dari motor ke Arduino. Sini kita ada mempunyai 3 pin ya. Yang pertama itu servo pin yang pertama itu sebagai grounding, yang kedua sebagai sinyal, kemudian sebagai BBM yaitu sinyal VCC. Jadi kabel merah ini sebagai grounding yaitu kita hubungkan yaitu kabel grounding ini masuk ke grounding dari Arduino. Kemudian ada kabel merah sebagai VCC ini masuk ke 5 volt. Oke, terbalik ya teman-teman. Sini saya jadi kabel VCC ini masuk ke A5 dari 5 volt dari pin Arduino yaitu sebagai catu daya. Kemudian ada kabel hitam ini sebagai grounding yaitu sebagai ground fungsinya. Kemudian ada kabel orange. Tapi di sini kita memakai warna hijau yaitu sebagai sinyal kontrol atau PWM output. Di sini kita akan memasukkan ke D9. Oke, kemudian di sini saya akan merangkum koneksi pin dari Arduino, yaitu kabel yang 5 volt. Pin-pin yang masuk ke dalam 5 volt itu berfungsi sebagai memberi daya ke semua komponen, yaitu ada VCC, ada LCD, ada MPU 6050 dan servo. Kemudian ada grounding, yaitu di sini penggunaannya sebagai ground umum. Serta kabel-kabelnya itu adalah grounding, LCD, MPU, dan sensor dan servo. Kemudian ada A4. Sini A4.
Ini sebagai SD. Kabel yang terhubung ke pins ini adalah SDA, LCD, dan MPU 6050 sebagai jalur data I2C. Kemudian ada A5. Jadi kabel-kabel yang terhubung ke pin A5 yaitu SCL, LCD, dan MPU 6050 yaitu sebagai jalur clock I2C. Dan yang terakhir adalah D9. Di sini D9. Yaitu yang terhubung ke sinyal servo dan fungsinya itu sebagai kontrol sudut motor PWM output. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang eh, library manager atau bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang digunakan beserta eh, program atau bahasa program. Yang pertama itu ada include buka kurung wire.h yaitu library komunikasi I2C, dan yang kedua ada include servo.h yaitu tentang library kontrol servo. Kemudian ada include liquid crystal underscore I2C.h yang dimana di sini adalah library LCD I2C. Kemudian yang di sini kita langsung lompat ke 5 yaitu define MPU 6050 ADDR 0 kali 68 yaitu alamat I2C MPU 6050. Kemudian ada gyro X out underscore H 0 kali 43 yaitu register data gyro X height bit. Kemudian ada temperatur out underscore H yaitu register suhu height byte. Kemudian ada liquid crystal I2C LCD 0 kali 27 16 2 yaitu inisialisasi LCD alamat I2C 16 kolom dan 2 baris. Kemudian ada servo mesh servo yaitu objek servo. Kemudian ada cons in servo pin 9 yaitu pin sinyal servo terhubung ke D9 atau ada 9 pin. Kemudian ada float angle X sama dengan 0 yaitu variabel sudut rotasi X derajat. Kemudian ada float filter rate X sama dengan 0 yaitu filter kecepatan sudut atau low pass. Kemudian ada cons float alpha 0,9 yaitu faktor smoothing filter. Kemudian kita masuk ke unit long last time sama dengan 0. Atau penjelasannya tentang waktu sebelumnya untuk menghitung selisih waktu. Kemudian ada point setup atau serial begin 9600 yaitu memulai komunikasi serial, dan wire begin yaitu memulai I2C. Di sini kita lanjut masuk ke bangunkan MPU 6050 dari sleep mode yaitu wire begin transmission MPU 6050 ADDR. Dan wire.write 0 kali 6B yaitu register power management, dan wire write 0 tulis 0 untuk kita harus menulis angka 0 untuk aktivisasi sensor. Kemudian ada wire and transmission. Kemudian ada LCD init yaitu inisialisasi LCD. Kemudian LCD backlight yaitu nyalakan lampu belakang LCD. Kemudian kita masuk ke my servo attach atau servo pin, hubungkan servo ke pin. Kemudian ada last time atau current time, milis, itu adalah catat waktu awal. Kemudian kita masuk ke void loop atau unit loop long current time atau milis. Dan kemudian kita masuk ke float elapsed time, current time, last time, garis miring 1000.0 yaitu hitung selisih waktu dalam sedetik. Kemudian di sini ada last time atau current time. Kemudian kita masuk lagi ke program berikutnya yaitu baca data gyro X yaitu wire begin transmission MPU 6050 ADDR. Kemudian ada wire.write gyro X out underscore H. Kemudian ada wire and transmission pulse. Kemudian ada wire request form MPU 6050 ADDR 2
true. Kemudian kita masuk ke in 16_t gyro x wire rate top 8 atau wire rate. Kemudian kita masuk ke plot rex x gyro garis miring 310, yaitu konversi ke derajat atau detik. Dan kita masuk ke dalam filter dan integrasi sudut, yaitu filter retratex alpha bintang filter retratex sama dengan 1 dikurang alpha bintang alpha retratex, yaitu low pass filter. Kemudian ada anglex plus sama dengan filter retratex sama dengan elapsed time, yaitu integrasi ke sudut. Di sini ada angel x, yaitu constraint angel x itu minus 90,90, yaitu batasi antara minus 90 sampai dengan plus 90 derajat. Kemudian di sini adalah gerakan servo berdasarkan sudut x, yaitu in servo pos sama dengan constraint angle x plus 90, 0, 180, yaitu ini kita konversikan minus 90 plus 90 ke 0 sampai dengan 180. Kemudian ada mesh servo right atau servo pos. Kita lanjut lagi ke baca suhu dari sensor. Write wire begin transmission MPU 6050 ADDR atau wire.write wire.write integrasi ke sudut. Kemudian ada wire and transmission. Di sini ada gabung byte ke suhu. Kemudian ada float temperature atau temporal garis miring 340.0 plus 36,53, yaitu konversi ke derajat, yaitu tampilkan data di LCD. Yaitu di sini ada LCD set cursor 0.0. Yaitu di sini ada juga LCD plane sudut X atau bersihkan baris atas. Kemudian di sini ada LCD set cursor 9.0 dan LCD plane angel X 1, yaitu tampilkan sudut 1 angka desimal. Kemudian di sini kita ada LCD plane buka kurung temperatur dan tutup kurung. Di sini ada LCD plane temperatur 1, yaitu tampilkan suhu 1 angka desimal. Kemudian ada LCD plane char 223, yaitu simbol derajat. Kemudian kita masuk ke LCD plane buka kurung C tutup kurung, yaitu bersihkan sisa karakter. Sini ada delay 50, yaitu delay kecil untuk kestabilan. Penjelasan pada setiap komponen yang kami gunakan. Yang pertama ada Arduino. Ini Arduino. Arduino ini merupakan microcontroller utama yang mengendalikan seluruh sistem yang ada di sini. Terus juga dia digunakan untuk menjalankan program yang membaca data dari sensor, terus memproses data, kemudian menampilkan hasil di LCD, ini LCD, dan mengontrol servonya. Terus selanjutnya ada MPU 6050. Fungsi dari sensor ini tersendiri yaitu mengukur rotasi sudut giroskop dan kecepatan akselerometer pada 3 sumbu X, Y, Z. Kemudian dalam proyek kami ini hanya X dari giroskop yang digunakan untuk mengetahui arah kemiringannya. Ini dia. Dan kemudian ada LCD 12 IC ukuran 16x2. Fungsi dari
LCD ini tersendiri, yang pertama untuk menampilkan nilai sudut rotasi atau informasi dari sensor ini, sensor 40, 60, 50. Terus juga pada LCD 12 IC ini dia memiliki 2 baris dan kali 16 karakter. Terus LCD ini juga menggunakan 12C sehingga hanya butuh 2 pin, SDA dan SCL. Terus keuntungan menggunakan LCD ini tuh menghemat pin Arduino dibandingkan LCD paralel yang biasa, kemudian juga lebih sederhana dalam pemasangannya dan pemrogramannya. Kemudian ada servomotor SG90 yang kami gunakan. Di sini nih berfungsi untuk mengubah sudut berdasarkan nilai sudut dari rotasi MPU 60-50. Terus juga dia bergerak ke posisi tertentu antara 0 sampai 180 derajat sesuai dengan sinyal dari PWM dan Arduino-nya tersendiri. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper ini fungsi untuk menghubungkan antar komponen. Yang merah biasanya digunakan untuk VCC daya yang hitam ground dan warna lainnya itu sinyal atau data lah biasa. Terus juga kami menggunakan platform bernama Walkme. Jadi website simulasi Arduino dan controller ini berbasis web. Terus juga di sini kami bisa menulis kode, membuat rangkaian menjadi perangkat keras fisik. Jadi cara kerja sistem ini secara umum ya MPU 6050 untuk membaca data rotasi. Terus Arduino digunakan untuk memproses data dan menyaringnya dan hasilnya akan ditampilkan pada LCD. Kemudian servo ini berfungsi digerakkan ke posisi berdasarkan sudut yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Del. Dan selesai, yes. Mana sih? Mau ke sana lagi. Stop. Lagi